mendapatkan dispensasi dari prodi seperti itu. Oleh karena itu, kita tentu membutuhkan latihan-latihan dan juga kiat-kiat. Oleh karena itu, prodi memfasilitasi kita dengan workshop yang akan kita ikuti dari pagi sampai siang hari ini dengan menghadirkan dua pembicara kita yang tentu sangat kompeten di bidangnya. Untuk sesi pagi ini akan kita mulai dengan TOEFL, kemudian nanti ada break, kemudian ada sesi iklan atau TOAFA. Baik, kita sapa terlebih dahulu pemateri kita. Yang pertama pada pagi hari ini ada Bapak Al-Furqan MA, selamat pagi Pak. Kemudian ada Ibu Mafrohah MPD, selamat pagi Ibu. Baik, teman-teman, mungkin dari saya tidak perlu panjang lebar karena juga waktunya yang sangat berharga dari beliau yang akan kita simak materinya pada hari ini. Untuk itu saya serahkan sepenuhnya waktu kepada Bapak dan juga Ibu. Oke, mohon izin berdiri saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi. Hello. Good morning everyone. How do you do? Okay, first of all, let me introduce myself firstly. My name is Al-Furqan. You can call me Pak Al or Mr. Al, but please don't call me Mas Al. Okay. Before going our material, first of all, I would like to thank you. I would like to thank to Mr. Andi Khalilullah. Thank you very much for inviting us for joining this agenda. I was born in Tangerang, Tangerang, exactly in Tangerang Selatan. I have graduated from State Islamic University in Jakarta, Syarif Hidayatullah. Untuk mempermudah saya itu karena biasanya tashilan ini buat tashilan aku gitu ya, untuk memudahkan kita nanti akan sesekali dicampur dengan bahasa Inggris dan Indonesia gitu. Oke? Can you help me? Okay, can I join with you? All there? Okay? Good. Okay, today we have 2 hours for discussing this material about TOEFL. And after this, I will give you a small pre-test ya. Biar nanti sekali materi biar langsung dapat gitu ya. Okay, the first slide, what is TOEFL? I think you have already known about this. TOEFL is Test of English as a Foreign Language, or we can say as international standard test that measure English language skill, especially for academic and professional purposes. Jadi intinya tes TOEFL ini adalah tes standar internasional yang untuk mengukur kemampuan berbahasa, especially for academic, ya, biasanya untuk pendidikan dan juga profesional. TOEFL scores are one of the main requirements for
applying to university or postgraduate program in English speaking countries. Kemudian skor hasil TOEFL ini biasanya menjadi salah satu syarat dalam masuk dalam sebuah universitas atau universitas sarjana yang di negara-negara biasanya yang Inggris. Dalam hal ini mungkin menjadi salah satu teman-teman untuk menopang saya. Oke, next the importance of TOEFL. The importance of TOEFL scores demonstrate your ability to understand and use English in an academic. Jadi skor TOEFL bisa menjadi apa? Ukuran kita untuk mendemonstrasikan kita, membuktikan kita dalam memahami dan juga menggunakan bahasa Inggris. Next. TOEFL test types. The first one, TOEFL ITP, Institutional Testing Program. Biasanya kita mengenal dengan program digital lembagaan. Biasanya ini dilakukan secara online ya, menggunakan kertas dan pensel, mencakup listening comprehension, structure, and reading expression serta reading comprehension. And second one is TOEFL IBT, Internet Based Test, ya, tes berbasis internet. Ya, sama. Bedanya adalah menggunakan online. Oke, jadi ini cuma selayang pandang saja. Teman-teman, nanti kita akan lebih fokus dalam. Oke, next. Oke, there are 4 sections in TOEFL test. The first one is listening, structure. Ya, listening itu mendengarkan, structure, dan khususnya grammar, gramatika, tata bahasa, writing, dan menulis, dan reading. Dimana setiap bagian ini memiliki format dan soal yang berbeda. Oke, next. Oke, jumlah soal atau skor minimal umumnya. Oke, pertama di listening comprehension questions itu soal biasanya 50 atau bahkan ada yang 40 dengan durasinya 40 menit. Oke, nanti tinggal teman-teman bisa nanti dalam latihan pasti bisa mengukur bagaimana memaksimalkan waktu dengan soal yang ada. And second one is structure and written expression. Itu soalnya ada 40 dan waktunya 25 menit. And then the last reading comprehension ada 50 soal, kemudian waktunya 55 menit. Di mana total soal ya terus 40 dan then durasinya 2 jam ya 120. Dalam untuk jumlah skor minimal itu memang biasanya tergantung dengan perguruan tinggi masing-masing. Ini sekedar contoh dan saya telah bertanya kepada Dr. Andi Khalilullah. Yang pertama untuk S1 untuk program yang bahasa Inggrisnya ya itu 450, kemudian S2 nya 477 dan untuk S3-nya itu 500. Tapi memang ada perbedaan antara yang prodi berbahasa Inggris dan juga science tentunya dengan yang non bahasa Inggris yang ada perbedaan. Jadi sejauh ya sependek pengetahuan saya di sini nanti 425 untuk S1, S2, S3 itu sepengetahuan saya ya berkoordinasi dengan Pak Dokter itu 425 karena memang dikembalikan lagi dengan kampus masing-masing. Oke, next. Oke, yang pertama di sini ini 3 hal penting. Yang pertama kita bahas yang pertama tadi ada listening ya. Dalam listening there are 3 parts in listening section. Part A itu short conversation ya. Nanti dalam listening itu akan ada 3 bagian, ada part A, part B, and part C. Yang di part A itu ada short conversation, percakapan singkat ya. Dimana ada one question on each dialogue. Dalam setiap percakapan itu nanti akan ada 1 pertanyaan. Dan ini yang bagian part A.
Oke, kemudian di part B itu masih juga dalam conversation, masih dalam conversation, masih dalam dialog seperti itu. Ya, cuma bedanya memang untuk part B conversation ini lebih panjang, lebih banyak dibandingkan dengan yang part A. Oke. Dan juga pertanyaannya, for question on this conversation. Jadi dalam dialog yang panjang tersebut, ya akan ada empat pertanyaan. Nah, jadi beda ya. Yang pertama satu pertanyaan di setiap dialog, and then for part B it is for long conversation, for questions on this conversation. Jadi 4 pertanyaan biasanya. And then part C ini long talk ya, monolog, ada sebuah monolog panjang itu nanti akan ada pertanyaan juga 4 di sana di setiap monolognya seperti itu. Oke, next. Oke. Nah, ini sedikit in part A, short conversation, one question on his dialogue. Yang pertama, before reading the text, read 1 through 4 numbers of the answer to predict what conversation will be discussed. Jadi yang pertama, nanti yang kita praktekkan, saya sudah siap, nanti akan ada mini test, ya, sehingga nanti ini bisa dipraktekkan sama teman-teman. Ya. Yang pertama, sebelum melakukan tes, ya, kita curi start dalam artian kita baca dulu nomor 1 sampai 4 ini pilihan jawabannya apa, sehingga kita bisa memprediksi kira-kira nanti dalam percakapan ini nanti akan didiskusikan atau dibicarakan itu apa. Oke? Second, focus on the second speaker. Ya. Most of the question in part A will be on the second. Jadi dalam listening di part A itu umumnya akan fokus pada pembicara kedua, second speaker. Tapi ada beberapa soal di mana akan muncul dari yang first speakernya, yang orang pertama ada. Makanya di situ bahasanya most. Umumnya, kebanyakannya akan berfokus pada second speaker. Dan kemudian make a short note buat catatan kecil dari setiap itu, kira-kira dalam ini tuh diomongin apa, minimal misalnya ada checklist, tanda atau apa, biasanya kita sendiri yang bisa memahami ya untuk itu. And then untuk listening, ya, for listening you have to remember the numbers at least 1 to 50. Karena punten ada beberapa kasus memang antara yang dibicarakan ini nomor berapa, dia sudah kerjain nomor berapa, terjadi seperti itu. Makanya minimal harus hafal ya nomor 1. Karena di listening itu disebutkan nanti number 1, number 2 dan seterusnya, gitu. Oke. Contoh pertanyaannya mungkin seperti ini. What does the man mean? Ya, what does the woman mean? And what does the woman imply? Jadi semua pertanyaan ini intinya adalah sama. Ya, jadi apa yang dimaksud dari ungkapan si pria dan juga wanita itu, gitu ya. Ini dalam part ini pasti akan seperti ini nanti bentuk. Oke, next. Oke, nah ini di listening. Ini sekedar tips saja kan. Yang penting nanti teman-teman bisa memahami ini ketika nanti di listening membicarakan atau memberitahukan direction ini abaikan saja kan, artinya untuk apa yang tadi yang pertama itu curi start dengan
melihat jawaban nomor 1 sampai 4 itu. Jadi kan ini lumayan ini ada waktu. Jadi abaikan saja, yang penting kita sudah paham di part A ini apa nanti yang akan dibahas gitu. Oke. Lihat di sini section 1 listening comprehension. Time 40 minutes and question for 50 questions. In this section of the test, you have an opportunity to demonstrate your ability to understand a conversational thought in English. Ya, pada bagian ini nanti kita akan diberikan kesempatan untuk menunjukkan pemahaman kita dalam conversation dan juga monolog nanti. There are 3 parts of this section. Ada 3 bagian dalam special direction form. Dan setiap sectionnya akan ada special direction. Ada petunjuk khusus setiap bagiannya. Part A, Part B, and Part C. Answer question on the basis of what is said or implied by the speaker in this meeting. Oke, nah nanti akan juga ini dibaca part A direction. In this part you will short. Nah ini kan bagian A tadi ya, kita sudah bahas ya. In part A you will hear short conversation between 2 people. Akan ada percakapan singkat ya antara 2 orang. After each conversation you will hear a question about the conversation. Setelah percakapan itu kita akan mendengar sebuah pertanyaan tentang dialog tersebut. The conversation and the questions ini yang saya bold, ini menjadi perhatian buat teman-teman ya. The conversation and the questions will not be repeat. Jadi conversationnya, percakapannya dan juga pertanyaannya will not be repeat, nggak akan diulang, jadi cukup sekali. So you have to be focused. After you hear a question, read the 4 possible answer in your book and choose the best answer. Jadi setelah mendengar pertanyaannya, baca 4 jawaban itu yang disediakan in your textbook and choose the best answer. Lalu pilih jawaban itu. Then your answer sheet will find the number of the answer of the question will not express. Okay, next. Nah, contohnya nanti seperti ini ya. On the recorder you will hear, I lost my notebook on the way. Is it possible for me to borrow yours before exam? Ini ada 2 dialog antara man and woman ya. And then womannya, I'm sorry, I have to take it with me to my office so I can send you my grades. Dan teksnya nanti nggak akan tertulis dialog seperti ini. Ya, maksudnya yang akan saya tekankan di sini adalah yang saya berikan tips di awal, fokus pada second speaker, tapi tidak memungkinkan akan ada pertanyaan yang dari first speaker. Oke. Kalau melihat dialog ini, first speakernya itu man, and second speaker is woman. Oke. I lost my notebook. Ya, saya kehilangan buku catatan ini perjalanan. Is it possible for me to borrow yours? Boleh pinjam gak? Gitu. Ya, sebelum ujian. Oke. I'm sorry, I'll to take it with me to my office so I can study on my breaks. Aduh, nggak bisa nih, karena harus bawa ke kantor sehingga saya bisa belajar di waktu istirahat. The question is, what does the man want the woman do? What does the man want the woman do? Apa yang pria ini inginkan terhadap pertemuan tersebut? Kalau melihat pernyataan ini, pertanyaan ini fokusnya pada ke second or first? Second or first? Ya, nah, ini yang tadi saya maksud di awal. Mostly, ya umumnya itu memang pada second speakernya, tapi tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan seperti ini. Karena ini akan berfokus pada first speaker. Artinya jangan mengabaikan the first speaker.
Oke, jadi jawaban cocok berdasarkan pertanyaan ini adalah lend him her notebook. Apa sih yang pria pengen dari wanita itu dengan kasus sebelumnya? I lost my notebook on the way home. Apa sih? Ya, dia pengen agar bisa meminjamkan notebook ya before exam, sebelum ujian. Oke, ini yang part A. Oke, next. Now we are going in part B, long conversation for question for each conversation. Kalau tadi itu apa namanya one dialogue and one question, and then in part B conversation akan ada sebuah percakapan yang lebih panjang dibandingkan yang di part A. Yang pertama seperti biasa, ini rumusnya dalam listening ini. Nanti kan akan ada setiap part akan ada direction, petunjuk. Ketika sedang membaca, itulah waktu teman-teman untuk mencuri apa namanya tadi? Curi start. Nah, oke. Yang pertama, before you just read 1 to 4 numbers of the answers. Ya, sama ini tadi. Jadi curi secara kira-kira apa yang akan dibicarakan pada percakapan nanti sehingga kita bisa memprediksi. Ya. Second, mark the words or sentences that appear in the conversation and the adjustment. Tandai, kasih tanda yang diomongin yang tertera di jawaban itu apa, sehingga nanti memudahkan teman-teman dalam ketika sudah mulai percakapan. And the third is find the detailed information about the conversation. Jadinya ini lebih kepada informasi detail, informasi rinci dalam dialog tersebut. So day one is the main topic of the conversation, where the demand learn Arabic, misalkan how much, bla bla bla, dan seterusnya. Jadi kalau menemukan main topik utama dari sebuah dialog atau percakapan tersebut, biasanya akan terjadi di awal-awal percakapan, karena itu adalah apa yang akan didiskusikan dalam percakapan tersebut. Ya, bisa juga di akhir. Cuma umumnya adalah di awal dalam sebuah dialognya. Oke, next. Oke, in part B nanti akan ada yang seperti ini, ya. Kalau yang di part A itu beda directionnya. Yang di part B direction is part of the test to you learn conversations. Di bagian ini nanti teman-teman akan mendengar percakapan yang lebih panjang. After each conversation you will hear several questions. Jadi setelah percakapannya akan mendengarkan beberapa pertanyaan. The conversation and question will not be repeated. Ya, sama percakapan dan juga pertanyaannya will not be repeated. Tidak akan diulang, jadi nggak bisa.